Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Paluvi dari KBIT Insan Kamil Karanganyar akan mengikuti lomba literasi guru SIT Insan Kamil Karanganyar yang diadakan dari bidang pendidikan Yayasan Insan Mandiri Karanganyar. Di sini saya memilih buku yaitu yang berjudul Islamic Montessori, Panduan Mendidik Anak dengan Metode Montessori dan Pendekatan Nilai-Nilai Islami, yang dikarang atau yang ditulis dari Zahra Zahira, yang penerbitnya yaitu Anak Kita, diterbitkan pada tahun 2019 dengan editor Yanti Haryati, SPSI, MPD. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Terlihat dari judul dan juga halaman sampul sangat menarik sekali oleh pembaca begitu, dan di sini juga tiap lembar halamannya itu full color sehingga membuat pembaca tidak bosan untuk membaca dan menggali informasi dari buku ini. Nah, selanjutnya buku ini juga membantu orang tua dan guru yang mempunyai harapan pada anak untuk mampu melakukan banyak hal tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Selain itu, nilai lebih pada buku ini menghadirkan beragam cara kreatif dalam prosedur-prosedur penting untuk mendampingi anak agar cerdas dan mandiri dengan tentunya pendekatan Islami. Metode-metode kreatif dalam buku ini akan membekali orang tua dan guru dalam menanamkan akidah Islami pada anak sejak dini, sehingga orang tua dan guru akan punya banyak cara untuk menjaga fitrah tauhid dalam diri anak. Selanjutnya, dari buku Islamic Montessori ini ada beberapa resum yang disampaikan, yaitu tentang konsep Montessori sendiri. Pada dasarnya, menghargai anak-anak adalah fondasi dari seluruh filosofi Montessori. Nah, di sini Maria Montessori juga menegaskan bahwa metode ini juga merupakan metode yang didasari hasil pengamatan observasi yang kurang lebih selama 50 tahun. Kemudian lingkungan Montessori juga sangat mendukung fitrah anak dari berbagai aspek, seperti fitrah fisik anak yang pada dasarnya menyukai banyak gerak, membuat dirinya dapat memilih dan mengambil mainannya sendiri. Anak-anak tidak harus duduk terus-menerus dalam kursinya dan mengerjakan aktivitas di mejanya. Selanjutnya, sekolah Montessori ini identik dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus karena pertama kali didirikan di Roma, Italia, Casa de Bambini, yang ditujukan untuk anak-anak yang mayoritas orang tuanya bekerja di revolusi industri, sehingga ada beberapa anak yang memang ada gangguan perkembangan seperti agresif, pemarah, dan juga hiperaktif. Beliau berpendapat apabila metode ini berhasil untuk anak-anak yang bergangguan perkembangan, maka hasilnya juga akan sangat baik untuk anak yang normal. Nah, di sini ada 10 filosofi Montessori. Yang pertama yaitu absorbent mind. Anak-anak akan menyerap informasi di lingkungan sekitarnya melalui panca indera, bahasa, motorik, kognitif, dan juga kemampuan sosial. Selanjutnya, filosofi berikutnya yaitu sensitive periods. Anak-anak dapat mempelajari konsep lebih spesifik dengan lebih mudah daripada usia lain dalam kehidupan mereka. Contohnya ketika anak menyukai hewan gajah, jadi ketika dia kemanapun dia akan selalu membawa replika gajah. Selanjutnya yaitu prepare environment, menyiapkan lingkungan anak dengan hati-hati dan tenang yang memungkinkan anak akan memilih aktivitasnya sendiri dan juga banyak bergerak.
Filosofi berikutnya yaitu follow the child. Berikan anak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang ia sukai dan bukan paksaan dari orang dewasa. Saat ia berhasil melakukannya sendiri, penghargaan yang terbaik adalah rasa percaya diri yang tumbuh dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya, filosofi yang berikutnya yaitu individual difference. Dapat kita ketahui bahwa setiap anak itu adalah berbeda. Montessori juga menyediakan pendidikan yang dapat mengakomodasi anak-anak yang berbeda, berupa berbagai aktivitas yang dapat dipilih sesuai dengan minat anak. Selanjutnya yaitu concentrate to abstract. Pada usia 0 sampai dengan 6 tahun, anak masih berpikir secara konkret sehingga segala sesuatu itu perlu terlihat dan dapat dirasakan dengan panca inderanya. Selanjutnya yaitu hands-on learning. Pada pendekatan Montessori ini, anak didorong untuk belajar melalui seluruh inderanya, menyentuh dan merasakannya sendiri. Selanjutnya yaitu control of errors. Saat mengaplikasikan metode ini, orang dewasa diminta untuk menahan diri, tidak cepat mengoreksi ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu freedom with limits. Perlu diketahui bahwa tidak akan pernah bisa baik anak-anak ataupun orang dewasa untuk melakukan kebebasan sebebas-bebasnya, karena di dalam kebebasan itu ada kebebasan orang lain dan juga kebebasan lingkungan. Selanjutnya yaitu respect the child. Apabila anak dipercaya untuk memilih pilihan, itu akan mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang mandiri serta harga diri yang positif. Nah, itu adalah beberapa filosofi yang disampaikan dalam buku Islamic Montessori, dan tentunya masih bisa digali lebih banyak lagi dalam buku tersebut. Islamic Montessori adalah penggunaan pembelajaran Montessori untuk mendekatkan anak-anak kepada Allah SWT dalam membantu proses belajar mereka. Tahap perkembangan anak usia 3 sampai dengan 6 tahun meliputi tahap perkembangan spiritual, fisik, sosial, dan juga emosional. Kurikulum Montessori usia 3 sampai dengan 6 tahun mencakup 6 area, yaitu ada area Islamic Studies, kemudian ada kegiatan sehari-hari, ada sensoris, ada bahasa, ada matematika, dan juga ada tentang alam semesta. Selanjutnya, di dalam buku ini juga ada beberapa cara untuk mengaplikasikan dalam kegiatan Montessori. Yang pertama, hampir semua kegiatan Montessori dilakukan di atas alas kerja yang bertujuan untuk mempresentasikan area belajar dan bermain anak dengan ukuran 100 x 75 cm. Selanjutnya, menyiapkan nampan untuk menyimpan material yang dibutuhkan saat berkegiatan Montessori, bertujuan untuk memudahkan dan mengambil material belajar dan bermain. Berikutnya, dalam mempraktikannya, orang tua menggunakan prinsip IPEC, yaitu Explain, Presentation, Explore, dan Conclusion. Dalam mempraktikannya, orang tua menggunakan prinsip IPEC, yaitu Explain, Presentation, Explore, dan juga Conclusion. Semua kegiatan disesuaikan dengan kondisi anak, tidak kaku dan sangat fleksibel, tetap teratur dan juga tidak terburu-buru. Selanjutnya itu selalu berpikir positif terhadap anak. Di sini juga nanti kita sampaikan contoh aktivitas anak usia 3 sampai dengan 4 tahun dalam aktivitas Islamic Studies dan juga kegiatan sehari-hari. Dalam aktivitas Islamic Studies, di sini ada contoh kita mengenalkan bunga ciptaan Allah. Adapun material yang dibutuhkan yaitu ada alas kerja, nampan, dan kartu gambar berbagai jenis bunga. Untuk kegiatan ini, siapkan kembali kartu gambar berbagai jenis bunga yang dapat ditemukan di buku maupun internet. Aktivitas ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan anak kepada Allah dengan mengenalkan berbagai ciptaannya, salah satunya keragaman bunga. Bagaimana melakukannya? Explain, duduk di samping
tangan dominan anak, ajak anak untuk bermain dengan kartu gambar berbagai jenis bunga. Katakanlah bismillah, hari ini kita akan mengenal bunga. Bunga adalah tanaman ciptaan Allah, ada banyak sekali jenis bunga di dunia ini. Kemudian presentation, letakkan nampan di tengah alas kerja di depan anak. Secara perlahan keluarkan kartu satu persatu dari nampan, kemudian mulai mengenalkan nama jenis bunga. Ini adalah bunga anggrek. Bisakah kamu katakan anggrek? Beri jeda, kemudian kenalkan nama bunga lainnya. Explore, katakan pada anak, kamu mau melihat kartunya? Berikan anak kesempatan bermain dengan kartu. Kemudian conclusion, alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama mengenal jenis bunga ciptaan Allah. Besok insya Allah kita coba kembali ya. Nah, itu tadi salah satu aktivitas Islamic Studies yang ada di metode Montessori. Jadi dijelaskan dari kegiatan explain sampai dengan conclusion, atau dari pembukaan sampai dengan penutupan. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian resume dari buku Islamic Montessori pada anak-anak digital native generation yang sejak dini sudah terpapar teknologi dan informasi. Pendekatan pendidikan tidak lagi serba manual seperti generasi sebelumnya. Penerapan Montessori dalam buku ini dikemas secara menarik, menyenangkan, dan tidak lupa mengajak generasi alfa untuk mengingat kebesaran dan keagungan Allah sebagai Sang Pencipta. Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk guru dan juga orang tua, dan pastinya untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.